Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali terkait dengan strategi pemecahan masalah satu. Sebagaimana kita ketahui bahwa strategi pemecahan masalah merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk suatu masalah tematika yang akan dipecahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada berbagai macam teknik yang termasuk dalam strategi pemecahan masalah satu, yaitu satu, teknik langsung mengerjakan, yang kedua adalah teknik bekerja mundur, yang ketiga adalah teknik konsep sebelum dan sesudah, yang keempat adalah teknik memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah, yang kelima adalah teknik menyederhanakan masalah, dan yang terakhir adalah teknik menyatakan kembali masalah. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas terkait dengan teknik bekerja mundur. Untuk mengetahui bagaimana teknik ini nanti diterapkan dalam sebuah soal, maka perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama sekali bahwa strategi pemecahan masalah matematika ini kita bekerja dengan cara menyelesaikan dari belakang ke depan. Dengan bermakna bahwa dari hal-hal yang diketahui di akhir soal menuju awal soal. Teknik ini melibatkan suatu rangkaian operasi di mana hasil akhir sudah diketahui dan ditanyakan adalah kondisi awal. Artinya ketika kondisi suatu pemecahan masalah diketahui hasil akhirnya, maka kemudian ditanyakan bagaimana awalnya, maka ini adalah ciri-ciri soal pemecahan masalah yang menuntut teknik menyelesaikan dengan teknik bekerja mundur. Untuk lebih memahami, marilah kita lihat dalam sebuah pemecahan masalah berikut ini. Ada sebuah situasi masalah di mana Fahru Razi pergi ke pasar saat Ramadan tiba. Fahru Razi membelanjakan setengah dari uangnya untuk membeli daging. Kemudian setengah dari sisa uang tadi dibelikan buah-buahan. Lalu setengah dari uang terakhir dibelikan baju olahraga. Sisa uang setelah dibeli baju olahraga adalah Rp45.000. Berapa uang yang dibawa Fahru Razi sebelum berangkat ke pasar? Maka di sini ditanyakan adalah berapa uang yang dimiliki oleh Fahru Razi sebelum berangkat ke pasar. Maka sebagaimana lazimnya dalam menyelesaikan masalah ini kita menempuh 4 langkah. Yang pertama adalah memahami masalah. Jadi dalam hal ini kita harus pahami bahwa setengah dari total uang dibelikan daging. Kemudian setengah dari sisa dibelikan buah-buahan. Setengah dari sisa dibelikan buah-buahan, maka diberikan baju olahraga. Maka yang tersisa terakhir adalah Rp45.000. Kemudian merencanakan strategi. Jadi strategi yang digunakan adalah bekerja mundur. Kenapa? Karena diketahui sisa uang terakhir dan yang ditanyakan adalah jumlah uang mula-mula. Langkah yang ketiga adalah melaksanakan strategi. Maka dalam hal ini kita dapat memulai dengan sisa uang terakhir adalah 45.000. Jadi kalau kita lihat 45.000 ini merupakan 1/8 dari 1 atau dari uang mula-mula. Maka kalau 1/4-nya adalah 90.000. Kemudian dari 1/4 ini maka kita dapat mengetahui setengah dari uang mula-mula. Maka setengahnya adalah 180.000. Dengan demikian kalau setengahnya 180.000 maka satunya adalah 360.000. Nah, jadi 360.000 ini merupakan uang mula-mula sebelum angkat ke pasar. Kemudian langkah yang keempat adalah kita memeriksa kembali. Untuk apa kita memeriksa kembali? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil akhir yang diperoleh tadi sebanyak 360.000 merupakan solusi yang tepat. Maka kita dapat mengecek jika kemudian setengah dari 360.000 itu dibeli daging, maka sisanya adalah 180.000. Jika kemudian 180.000 setengahnya dibeli buah, maka tersisa 90.000. Jika kemudian setengah dari 90.000 diberikan baju olahraga, maka akan tersisa 45.000. Jadi jelas bahwa uang 360.000 merupakan benar uang mula-mula yang dimiliki oleh Fahru Razi. Demikian paparan terkait dengan bagaimana teknik bekerja mundur dapat bekerja dalam
sebuah soal pemecahan matematika. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dibahas ini dapat diimplementasikan dalam pemecahan soal matematika berikutnya. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita untuk kali ini.